Setelah peluncuran OpenMainet pada Februari 2025 dan listing di beberapa bursa besar seperti OKX, Bitget, dan Max, Pi Network sempat menjadi sorotan utama di dunia kripto. Banyak yang menyebutnya sebagai tonggak sejarah, momentum besar yang akan membawa proyek ini ke tingkat global. Namun, kenyataannya tidak seindah ekspektasi. Harga Pi justru anjlok drastis, komunitas mulai terpecah, dan tuduhan serius tentang adanya dumping token oleh pihak internal mulai mencuat ke permukaan. Media kripto mulai mengulas kembali proyek ini, bukan hanya dari sisi teknis dan inovasi, tapi juga dari sisi kontroversi dan keraguan yang menyertainya. Situasi ini memunculkan pertanyaan penting, apakah Pi Network masih berada di jalur yang benar, atau justru sedang menghadapi krisis kepercayaan yang berbahaya? Di video ini, kita akan membahas perkembangan terbaru Pi Network, menelusuri fakta di balik kejatuhan harga, mengulas respons komunitas global, serta mengevaluasi apakah proyek ini masih layak dipercaya di tahun 2025. Simak video ini sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh. Fakta seputar perkembangan terbaru. Mari kita mulai dengan beberapa fakta terbaru yang menggambarkan kondisi Pi Network saat ini. Hingga awal Juni 2025, harga token Pi tercatat berada di kisaran antara 0,6 hingga 0,8 dolar AS, tergantung pada platform bursa yang digunakan. Angka ini tentu jauh dari harga tertingginya di awal tahun yang sempat mendekati 3 dolar, menandakan tekanan pasar yang masih cukup kuat terhadap proyek ini. Meski demikian, di balik volatilitas harga, ada beberapa perkembangan positif yang tidak boleh diabaikan. Proses verifikasi KYC terus menunjukkan kemajuan signifikan, dengan lebih dari 19 juta akun pengguna berhasil melewati tahap ini. Ini menjadi salah satu fondasi penting bagi stabilitas jaringan dan kepercayaan terhadap sistem distribusi token yang sah. Selain itu, ekosistem Pi Network mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sejumlah aplikasi terdesentralisasi atau dApps telah aktif, di antaranya PiFest, sistem lelang domain berbasis Pi, dan marketplace internal yang memungkinkan transaksi antar pengguna. Meskipun skala adopsinya masih terbatas, inisiatif ini menunjukkan bahwa Pi Network perlahan-lahan sedang membangun pondasi utilitas nyata dalam ekosistem Web3. Reaksi media global dan pasar. Seiring dengan meningkatnya eksposur Pi Network, berbagai media kripto internasional mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap perkembangan proyek ini. Coinpedia, Bitget Academy, dan Crypto News adalah beberapa di antaranya yang kini secara aktif mengulas Pi, baik dari sisi prospek harga maupun tantangan teknis yang dihadapi. Beberapa analis bahkan menyebutkan bahwa jika ekosistem dan tingkat adopsi terus berkembang secara konsisten, harga token Pi berpotensi menyentuh angka 2,8 dolar AS pada akhir tahun 2025. Prediksi ini tentu membangkitkan kembali optimisme sebagian kalangan, terutama mereka yang masih percaya pada visi jangka panjang proyek ini. Namun di sisi lain, tidak sedikit juga media yang menyuarakan kekhawatiran serius. Salah satu isu utama yang terus disorot adalah persoalan likuiditas yang masih rendah di beberapa bursa, serta distribusi token yang dinilai belum rata. Banyak yang mempertanyakan sejauh mana desentralisasi benar-benar diterapkan dalam ekosistem Pi, mengingat sebagian besar token masih berada di tangan pionir awal dan tim inti. Ketidakseimbangan ini memunculkan keraguan apakah Pi Network benar-benar siap untuk menjadi aset digital yang terbuka dan adil di pasar global. Reaksi media yang beragam ini mencerminkan bahwa meskipun Pi telah berhasil menarik perhatian dunia, namun kepercayaan penuh dari pasar masih belum sepenuhnya terbentuk. Kontroversi, dumping token dan reputasi Pi. Salah satu kontroversi terbesar yang mengguncang reputasi Pi Network belakangan ini adalah tuduhan terkait aksi dumping token secara besar-besaran. Beredar laporan bahwa sebanyak 12 juta token Pi telah dijual oleh pihak internal atau yang disebut sebagai insider, dan tindakan ini dianggap sebagai penyebab utama anjloknya harga Pi di pasar. Informasi ini dengan cepat menyebar di komunitas dan media sosial, memicu kemarahan serta spekulasi tentang integritas proyek secara keseluruhan. Namun, komunitas inti Pi segera memberikan klarifikasi. Mereka menyatakan bahwa transfer token dalam jumlah besar tersebut bukanlah aksi jual untuk keuntungan pribadi, melainkan bagian dari proses migrasi dari testnet ke mainnet yang telah direncanakan sebelumnya. Langkah ini, menurut mereka, sepenuhnya transparan dan sesuai dengan tahapan teknis yang diperlukan dalam peluncuran jaringan terbuka. Meski demikian, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya meredakan kekhawatiran publik.
Banyak yang tetap mempertanyakan apakah proyek ini benar-benar dikelola secara profesional dan terbuka, ataukah hanya didorong oleh semangat komunitas tanpa landasan struktur yang kuat. Pertanyaan besar pun mulai muncul di benak para investor dan pengamat. Apakah Pi Network masih bisa dipercaya sebagai proyek masa depan Web 3, atau justru hanya menjadi fenomena sementara yang dibesar-besarkan oleh komunitasnya sendiri? Kontroversi ini telah menciptakan bayangan baru terhadap proyek yang sebelumnya dipandang sebagai inovasi inklusif dalam dunia blockchain. Situasi Open Mainnet dan adopsi nyata. Sejak peluncuran Open Mainnet pada Februari 2025, salah satu pertanyaan utama yang muncul adalah seberapa nyata adopsi yang berhasil dicapai oleh Pi Network. Secara teknis, jaringan kini telah terbuka dan token Pi dapat ditransfer ke dompet eksternal serta diperdagangkan di beberapa bursa. Namun, apakah ini benar-benar mencerminkan adopsi yang substansial? Jika dilihat dari aktivitas ekosistem, memang sudah mulai muncul beberapa dApps yang dibangun oleh komunitas. Aplikasi seperti Pi-Fest, marketplace internal, dan sistem lelang nama domain menjadi contoh nyata dari upaya memanfaatkan token Pi dalam aktivitas digital yang lebih luas. Walaupun skalanya masih relatif kecil, kehadiran dApps ini menunjukkan bahwa ada gerakan menuju utilitas yang lebih konkret. Namun adopsi yang benar-benar masif masih belum terlihat. Aktivitas perdagangan masih terbatas, dan penggunaan token di luar ekosistem komunitas belum berkembang secara signifikan. Di sisi lain, spekulasi mengenai kemungkinan listing di bursa-bursa besar seperti Binance dan Kraken masih terus bergulir. Meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi, dukungan komunitas terhadap wacana tersebut cukup tinggi. Di platform Binance, misalnya, polling untuk mendukung listing Pi telah mendapat persetujuan dari lebih dari 86% pengguna yang berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme pasar tetap ada, namun masih menunggu langkah konkret dari pihak pengembang dan bursa terkait. Untuk saat ini, Pi Network masih berada dalam fase pengujian nyata terhadap relevansi dan penerimaan publik. Open Mainnet memang membuka peluang besar, tetapi apakah peluang itu bisa dimanfaatkan secara optimal, masih menjadi tanda tanya. Kekecewaan di event Konsensus 2025. Banyak mata tertuju pada kehadiran Pi Network dalam acara industri terbesar tahun ini, Konsensus 2025. Harapan komunitas begitu tinggi, dengan asumsi bahwa event ini akan menjadi panggung pengumuman besar terkait listing di bursa top seperti Binance atau pengungkapan roadmap strategis yang lebih jelas. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada pengumuman besar yang mengguncang pasar. Tidak ada konfirmasi listing di bursa besar, tidak ada informasi baru tentang harga, dan tidak ada kejelasan konkret mengenai arah pengembangan jangka pendek. Akibatnya, gelombang kekecewaan pun muncul, terutama dari kalangan pengguna baru yang berharap akan terjadinya lonjakan harga pasca event. Banyak di antara mereka merasa bahwa ekspektasi yang dibangun selama berbulan-bulan tidak sebanding dengan apa yang disampaikan di atas panggung. Padahal, acara seperti Konsensus biasanya menjadi momen krusial bagi proyek kripto untuk memperkuat kepercayaan pasar. Namun di balik kekecewaan itu, tim inti Pi Network justru menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen pada pendekatan organik dan jangka panjang. Fokus utama mereka adalah membangun ekosistem secara bertahap, bukan mengejar lonjakan harga sesaat. Mereka menekankan pentingnya adopsi nyata, utilitas token, dan partisipasi komunitas sebagai fondasi utama keberhasilan proyek. Pendekatan ini memang ideal dalam konteks pembangunan ekosistem yang berkelanjutan, namun tidak selalu sejalan dengan ekspektasi pasar yang ingin melihat hasil instan. Hal inilah yang menciptakan kesenjangan antara visi jangka panjang tim pengembang dan harapan jangka pendek dari sebagian besar komunitas. Masih layak dipercaya? Dengan semua perkembangan dan kontroversi yang terjadi, pertanyaan penting pun muncul. Apakah Pi Network masih layak dipercaya? Dari sisi keunggulan, Pi memiliki komunitas global yang besar dan aktif, salah satu aset paling berharga yang dimilikinya. Konsep mining berbasis ponsel yang hemat energi juga menjadi keunggulan unik, membuka akses partisipasi bagi jutaan orang di seluruh dunia, termasuk di negara berkembang. Namun, ada pula kelemahan yang perlu diperhatikan. Transparansi dari tim pengembang masih dipertanyakan, distribusi token belum merata, dan kekhawatiran soal sentralisasi terus mencuat. Ekspektasi pasar yang tinggi juga kerap tidak diimbangi dengan komunikasi resmi yang jelas. Saat ini, Pi Network berada di titik kritis. Ia bisa berkembang menjadi kekuatan baru dalam Web 3, tapi juga berpotensi kehilangan arah jika tidak mampu menjawab tantangan fundamental.
Masa depan proyek ini akan sangat ditentukan oleh langkah selanjutnya dari tim inti dan respon komunitas terhadap realitas yang ada. Pemikiran akhir. Setelah melihat seluruh perkembangan terbaru, mulai dari penurunan harga yang tajam, sorotan dari media internasional, hingga berbagai kontroversi dan tuduhan yang mencuat, kini pertanyaan penting pun muncul kembali. Apakah Anda masih percaya dengan P-Network setelah semua yang terjadi? Apakah proyek ini masih sejalan dengan visi awal tentang desentralisasi, akses ekonomi inklusif, dan inovasi Web 3? Ataukah justru mulai menyimpang dari arah yang dijanjikan sejak awal? Banyak yang masih menggantungkan harapan besar pada potensi jangka panjang P-Network. Tapi tidak sedikit juga yang mulai ragu, terutama setelah melihat realitas pasar yang tidak sesuai ekspektasi dan berbagai isu seputar transparansi, distribusi token, dan kejelasan roadmap. Masa depan P-Network akan sangat bergantung pada dua hal, bagaimana tim inti mengambil langkah selanjutnya, dan bagaimana komunitas menanggapi realitas yang ada secara dewasa. Proyek ini berada di antara dua kutub, peluang besar dan risiko besar. Dan dalam situasi seperti ini, suara dan opini komunitas menjadi lebih penting dari sebelumnya. Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda masih optimis, atau mulai kehilangan keyakinan? Komentar dan sudut pandang Anda sangat berharga, bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk komunitas P-Network secara keseluruhan. Melalui diskusi terbuka dan objektif, kita bisa bersama-sama membentuk pemahaman yang lebih utuh tentang arah dan masa depan proyek ini. Dan seperti biasa, jika Anda merasa konten seperti ini bermanfaat dan membantu Anda memahami perkembangan dunia kripto secara lebih mendalam, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan ke channel J-Coin, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya.